Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita mudah-mudahan semua sehat ya. Ini kita akan membahas dalam PAI. Ada topik saya adalah tentang akhlak dokter muslim dan perilaku profesional ya. Suara sudah jelas ya? Jelas dokter. Jadi kita mulai saja. Oke. Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini kita akan membahas tentang akhlak dokter muslim dan perilaku profesional. Ini sudah semester yang cukup lanjut ya. Jadi saya kira sudah banyak terlibat dalam proses pendidikan di kedokteran sehingga menyelami juga bagaimana proses di kedokteran dan juga sejak awal motivasi masuk mendaftar di FK dan sebagainya. Saya kira itu sudah menjadi dasar untuk menekuni lebih lanjut ya. Dan mudah-mudahan semuanya lancar sebagaimana cita-cita menjadi dokter ya. Namun marilah kita melihat mungkin ada hal-hal yang perlu disegarkan kembali. Ini kita perlu melihat bahwa secara sistem itu kan kita harus mulai dari yang baku, yang pokok, ya, yang kemudian nanti bisa dijabarkan pada hal-hal yang lebih praktis, operasional. Jadi landasan utama dalam moral kita sebagai muslim, apalagi nanti sebagai dokter muslim, ya tentu tidak lepas harus senantiasa makin kuat kita berpegang, yaitu berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya secara istilah saya kira sebenarnya ya tauhid itulah ya. Jadi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman juga bahwa itu landasan utama atau pegangan yang tidak bisa diabaikan, harus dipegang teguh, itu adalah tauhid, konsep tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menjadi sesembahan atau kemudian menjadi orientasi atau menjadi apa, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan iman dan juga ketakwaan dalam operasionalnya ya. Nah, kemudian sebagai manusia itu Allah telah mengutus, dan sebetulnya utusan Allah para nabi dan rasul itu tidak berbeda dalam arti prinsipnya. Prinsipnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh-contoh manusiawi, karena Allah itu menciptakan seluruh alam dan sebagai makhluk yang mulia, yang paling boleh dikata saling sempurna itu adalah manusia. Nah, teladan manusia itu adalah para nabi, para rasul, dan terutama adalah Rasul Muhammad SAW yang merupakan Rasul terakhir, ya, pungkasan, lengkap, sempurna. Tidak ada lagi nabi ataupun yang bisa dianggap sebagai utusan Allah sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebagai manusia, sesama manusia, maka kita mengembangkan persaudaraan dan sikap saling menghargai sebagai sesama manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang tadi dikatakan ahsani takwim,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah itu terutama tentu adalah saudara kita yang seiman, saudara kita yang seislam, meskipun juga secara moral Islam itu kemanusiaan itu sangat dihargai. Sehingga walaupun saudara-saudara yang tidak memeluk agama Islam pun kita perlu menghargai mereka. Kemudian juga secara itu, maka dalam kehidupan sehari-hari ya kita sangat menghargai keadilan dan hak asasi manusia sebagai bentuk dari penghargaan kemanusiaan ini. Nah, manusia ini diciptakan juga sebagai sebagai khalifah fil ard, sebagai pengelola atau penerus dari ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah. Manusia sebagai makhluk utama itu juga punya semacam diberi kewenangan, diberi tugas untuk mengelola alam ini sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Itulah juga maka ini beberapa tuntunan moral Islam yang bisa dirujuk ke Al-Quran itu pada surat yang 49, 1 sampai 18, saya kira ini surat Al-Hujurat ya. Dan kemudian ada ayat-ayat yang lain yang bisa dirujuk, nanti saya kira perlu nanti dibaca kembali ya. Itu rujukan yang mendasari pada sisi moral Islam sebagai salah satu yang perlu kita ingat terus, kita kaji terus. Ya. Baik, nah kemudian dalam menjelaskan itu kita mungkin bisa mengibaratkan ini ya, akidah tadi yang saya sebutkan terutama tauhid itu ibarat pokok atau akar dari suatu pohon. Kemudian dalam operasionalisasi dari akidah tauhid itu maka ada ya operasional itu aturan yang menjadi panduan kita dalam bertindak dan sebagainya. Itu bisa diibaratkan itu cabang dan sebagainya. Nah, makanya ini juga merupakan pengetahuan yang luas ya. Kita harapkan mudah-mudahan para saudara-saudara semuanya ini dalam hal akidah ini meyakini betul akan tauhid dan kemudian itu tetap dijaga, tidak tercemar oleh apapun juga ya. Nah, kemudian dalam operasionalnya ini memang luas sehingga mungkin ada yang cukup bahannya atau cukup mempelajari, tapi mungkin di antara kita juga ada yang masih perlu untuk meningkatkan pengetahuan maupun juga pengamalan berdasarkan syariah ini. Sehingga itu kodifikasinya dan sebagainya itu di dalam syariah. Nah, yang kemudian topik kita ini adalah akhlak. Ya. Yang bisa diibaratkan kalau itu sebuah pohon itu ya bunga dan buahnya atau hasil dari akidah tauhid itu, kemudian juga syariah Islam. Nah, ini akan membuahkan atau hasilnya itu adalah akhlak mulia. Ya. Akhlak yang tadi kemudian diwujudkan dalam ibarat pohon itu bunga dan buah sehingga keharuman Islam itu ya sebetulnya bagaimana akhlak para pemeluknya ini termasuk kita semua ya. Sehingga kadang-kadang memang kalau akhlaknya ini tidak mencermin dari akidah dan syariah yang semestinya itu memang kemudian malah ibarat ini bisa berpengaruh terhadap kesan bahwa bagaimana orang Islam itu berakhlak yang mulia ya, itu harus
kita jaga dan kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rahmatan lil alaminnya tadi dapat untuk memberi contoh, memberi rahmat kepada seluruh alam, terutama kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, baik itu hewan, tumbuhan, maupun juga alam semesta ini. Nah, itu tentang bagaimana gambarannya kalau hubungan antara akhlak, syariah, dan akidah. Nah, ini pengertian akhlak nih. Kita fokus pada akhlak. Memang secara kebahasaan atau secara etimologis dari sisi bahasa itu bisa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Kemudian kalau akar katanya biasanya memang bahasa Arab itu bersumber dari akar kata yang biasanya merupakan 3 huruf ini ya. Nah, ini berkaitan juga dengan makna-makna yang dekat gitu ya. Itu akar katanya dari kho, lam, dan qaf itu ya, kholaqa ya. Yang berarti ini juga berarti menciptakan. Kholik itu yang pencipta, makhluk itu yang diciptakan, dan kholq itu berarti penciptaan ya. Nah, ini arti dari kata tadinya seperti itu, tapi kemudian nanti secara etimologis itu berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Ini untuk memahami. Nah, secara istilah itu Imam Ghazali, saya kira ini salah satu imam yang sangat patut untuk dijadikan acuan atau rujukan ya. Jadi akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang kemudian akan menimbulkan perbuatan yang kemudian seolah-olah reflektoris ya. Jadi tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran itu kalau sifat itu sudah tertanam atau sudah mengalami internalisasi, maka itulah yang tercermin di dalam perbuatan tanpa harus berpikir. Kalau merespon, kita tahu kalau sistem saraf kita itu kan ada stimulus, kemudian ada reseptor, ada pusat, ada efektor, kemudian dia merespon. Nah, kalau ini sudah mengalami internalisasi, maka akhlak itu seolah-olah seperti refleks yang tidak perlu sampai ke sistem saraf sentral ya. Jadi dia seluruh tubuh itu mungkin juga ya tadi yang berupa perlengkapan tubuh kita itu kemudian sudah menanggapinya dengan akhlak yang berdasarkan dari syariah dan akidah tadi. Ya itulah, sehingga ada Imam Ibnu Muskawih juga, ini imam yang banyak menekuni tentang akhlak. Ini adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan yang ya hampir mirip sama, jadi ya. Jadi seolah-olah sudah menjadi tabiat, karena tadi awalnya mungkin memang perlu dilatih seperti kita dari perkembangan janin, kemudian dianggap juga janin itu sebetulnya pendidikan sudah mulai dari bagaimana ibu yang mengandung itu melakukan sesuatu atau memikirkan konsep-konsep yang ada. Itu juga menurut kita, saya kira interaksi antara janin dengan ibu itu juga sudah dimengerti ya, sepertinya sudah didalami dalam ilmu kedokteran pun secara embriologis, kemudian perkembangan dan sebagainya. Itu apalagi kemudian nanti dalam pendidikan sejak kanak-kanak sampai remaja, dewasa, dan sebagainya. Maka kita semua ini saya kira tetap untuk berusaha belajar dengan tadi mempelajari baik itu syariah maupun terutama juga berpegang teguh pada akidah. Nah, ini ada juga kemudian buku yang mungkin juga bisa menjadi rujukan, ini yang cukup kontemporer, saya kira itu ada pengarangnya juga seorang dokter, misalnya nanti bisa menjadi bahan juga untuk menang.
Saya juga sebagian mengambil dari buku ini. Nah, dari buku ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan, meskipun nanti juga ada referen yang lain ya. Nah, dari buku tersebut itu ada dua hal yang menjadi tuntunan sebagai seorang calon dokter maupun mungkin juga seterusnya nanti ya, bahwa Islam ini mengajarkan pandangan hidup yang integral, yang menyeluruh, jadi tidak sekuleristik, tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, antara kehidupan sebagai profesi misalnya juga dengan kehidupan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, dan juga kan kita tahu bahwa memang ini merupakan pandangan hidup yang tidak terpecah-pecah, tidak tersekat-sekat ya, antara kehidupan profesi, kemudian juga kehidupan pribadi, kehidupan hubungannya dengan sesama, hubungan horizontal maupun juga hubungan vertikal. Ini bersifat menyeluruh. Yang kedua, yaitu tadi bahwa sebagai seorang muslim maka akan senantiasa dipandu untuk berakhlak mulia. Dan panduan itu tidak hanya sekedar kognitif saja, tetapi juga menyangkut pelaksanaannya ya, secara afektif, secara psikomotor, ya, maupun juga pemahaman terhadap apa itu akhlak mulia. Itu sebagaimana misalnya tadi di dalam surat Az-Zariyat, ya, surat dalam Al-Quran itu yang ada surat ke-51 ayat ke-5. Ya saya kira nanti ini ini lagi dikaji lagi sebagai rujukan, dan kemudian untuk akhlak ini surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu untuk yang menyeluruh, dan juga pandangan hidup yang integral itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, bahwa penciptaan tadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang ahsani takwim, yang sangat indah keberadaannya, penciptaannya, dan tentu juga tadi mestinya juga akhlaknya ya, karena kata kholako, kata penciptaan itu kemudian juga secara istilah menurut imam-imam tadi kita sebutkan itu juga akan mempunyai imbas terhadap perilaku. Yang kemudian terhadap perilaku itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru antu, ya itu ini terjemahnya, antuwallu wujuhakum qiblatal masyriq wal maghrib walakinnal birra. Apakah itu yang disebut kebajikan? Albir itu apa? Itu dijabarkan di sini ya. Kebajikan itu adalah yang pertama beriman, tauhid, itu seperti tadi harus tetap kita pegang teguh ya. Beriman kepada Allah, kemudian walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, kemudian kepada kitab-kitab, nabi-nabi. Ya kalau kita melihat ini konsep yang sistemik ya, sistematik juga, bahwa ini pertama adalah tauhid, yang kemudian kita untuk memperkuat tadi konsep yang integral, maka terhadap hari kemudian supaya tidak terbelah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Jadi harus kita mengimani kemudian itu adalah benar-benar ya, itu kebenaran ya, bukan hanya
cerita-cerita. Jadi itu beriman kepada hari kemudian juga malaikat-malaikat, ya ini konsep-konsep yang kemudian katakanlah bahwa Allah itu juga mempunyai para malaikat, sehingga kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang itu ada rekodnya, ya katakanlah bahwa itu para malaikat itu juga akan bagaimana itu bisa berjalan sesuai dengan sunnatullah itu, ya ini ada malaikat-malaikat, perangkat-perangkatnya berupa kitab yang menjadi rujukan dan sebagainya, serta secara dalam wujud manusia itu juga dijalankan oleh para nabi dan rasul, ya itu dalam arti sistemnya itu sudah lengkap semua, mulai dari sang pencipta yang meskipun gaib, sehingga kita juga harus percaya tidak harus hanya berdasar pada indera kita yang sangat terbatas sebetulnya. Nah, sehingga hal-hal yang gaib itu juga menjadi landasan keimanan kita, ya. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi tidak hanya mengandalkan pada indera. Nah, kemudian secara operasional manusiawi itu juga nabi-nabi sudah mempraktekkan untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian dijabarkan lagi bagaimana mewujudkan itu pelaksanaannya, ya. Ya, antara lain adalah kemudian kita tidak terhadap harta itu bukan itu segala-galanya, ya. Bahwa harta itu juga adalah merupakan alat bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini. Nah, sehingga yang dicontohkan itu biasanya manusia itu kan sangat gandrung terhadap harta. Nah, ini bahwa harta yang memang manusia ini sangat manusiawi kalau mencintai harta, mewujudkan akhlak yang baik, yaitu dapat sebagiannya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan kemudian orang-orang yang memerlukannya. Kemudian juga bagaimana kita pada waktu dulu memang perbudakan itu masih nyata. Nah, ini juga merupakan bentuk dari amal yang baik, ya. Nah, kemudian juga secara vertikal mendirikan sholat, kemudian juga menunaikan zakat, ini juga hal-hal yang baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian dalam beramal kita kalau berjanji itu menepati janji, meskipun ya sekarang barangkali ini merupakan hal yang mahal, ya. Orang berjanji itu dengan orientasi macam-macam itu bisa mengobrol janji, tetapi belum tentu dapat menepatinya. Ini sangat ditekankan untuk menepati janji kalau seseorang itu sudah berjanji. Kemudian juga orang-orang yang sabar, karena cobaan kehidupan ini sangat beraneka ragam, seperti mungkin saat ini pun sejak dulu, jadi tidak hanya sekarang, tapi sejak dulu pun itu kesabaran adalah merupakan jalan bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, merupakan resepnya, ya, untuk sabar baik dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Itulah orang-orang yang benar imannya, dan itulah gambaran. Jadi saya kira dengan ayat ini sudah cukup bisa dirujuk apa-apa yang merupakan perilaku yang pada akhlak mulia. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi pada bagaimana dokter itu, ya. Sekali lagi ini juga berdasarkan keimanan. Kemudian karena pekerjaan dokter ini juga sangat memerlukan akal sehat kita. Jadi tidak hanya berdasarkan dugaan-dugaan atau juga kecenderungan-kecenderungan yang memang manusia itu selalu digoda oleh kecenderungan-kecenderungan yang dibisikkan oleh
setan ya, kita kenal itu sebagai musuh utama. Dalam Al-Quran diperingatkan betul, aduwwum mubin, itu adalah musuh utama manusia. Jadi karena manusia memang di samping akal itu kan juga diberi hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu ini yang cenderung kemudian dengan bisikan setan itu bisa dibelokkan. Nah, inilah yang kita harus selalu menjaga akal kita untuk tadi pertama iman, untuk tidak menyekutukan kekuasaan Allah dengan sesuatu yang lain, karena Allah itu maha kuasa, tidak ada yang menyerupainya, tapi setan itu senantiasa menggoda untuk membelokkan atau mencemarkan keimanan, dan bahkan akal pun bisa dijerumuskan pada pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Atau kalau zaman dahulu itu mungkin orang dengan melihat apa yang dikenal sebagai sihir dan sebagainya, sekarang pun mungkin perwujudannya berbeda ya, bukan lagi misalnya kemudian nampak ular dan sebagainya, tetapi secara konsep barangkali ada yang menjerumuskan itu akal yang harus tetap menjadi pegangan sebagai wujud keimanan. Dan juga lebih operasional lagi adalah berkembangnya pengetahuan, meskipun ini sifatnya juga kita tahu relatif ya. Ada teori yang kemudian dianggap itu bisa menjelaskan, namun suatu saat barangkali ada temuan-temuan yang lebih mendekati kebenarannya. Karena ilmu pengetahuan ini sifatnya nisbi, tetapi kita memang perlu mengasah terus-menerus dengan akal kita dan berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan. Nah, ini 3 hal yang harus, dan sebagai rujukan itu misalnya surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Kemudian surat Ali Imran ya, ayat 160, kemudian surat Fussilat ayat 53, surat Az-Zumar untuk pengetahuan, dan surat Mujadilah ayat 11 ini. Nanti kita harus senantiasa merujuk pada hal tersebut. Nah, ini terjemahan dari pijakan tadi, misalnya surat Al-Hujurat ayat 7 ya. Maaf, tadi mungkin saya salah menyebut yang surat ke-59 itu bukan Hujurat. Al-Hujurat itu yang surat 49, yang di sana bisa dibaca pada ayat ke-7 ya. Pada ayat ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, ini yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa Rasul itu diutus memang untuk manusia ini sebagai rujukan ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri lahanittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Nah, ini keimanan itu memang diciptakan. Nah, sehingga kalau manusia ini hanya menuruti kemauannya sendiri dalam beberapa urusan, maka ya itulah ada kecenderungan bisa terjerumus ya pada kesusahan. Tetapi sebetulnya Allah Maha Penyayang. Allah itu menciptakan dan juga memberi petunjuk kepada kita manusia. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi menjadikan dalam kita iman itu indah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan. Nah, fitrah manusia sebetulnya kalau mengikuti fitrahnya, maka manusia itu sebetulnya benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Nah, sehingga marilah kita senantiasa mengasah agar fitrah ini
menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaikumur rasyiduna fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Nah, ini ayat yang berikutnya menegaskan bahwa itulah karunia dan nikmat Allah dan Allah mengetahui bagi maha bijaksana. Ini tentang keimanan dan ini tentang akal. Saya kira ini juga bisa digambarkan di sini bahwa pada ini tentang ulil albab ya, saya kira ini ayat yang kemudian juga sudah cukup populer bagaimana tentang ulil albab, dan juga ayat 53 dari surat Fussilat ya. Ini untuk menunjukkan Allah bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di cakrawala sekitar kita maupun di dalam diri kita ya. Saya kira kita yang belajar ilmu kedokteran itu kan sekarang juga bagaimana sampai tingkat molekuler ya, biologi molekuler itu semuanya menunjukkan sunnatullah yang juga itu menunjukkan kebesaran dari Allah. Ya. Sanurikum ayatina dan seterusnya itu ya, al-ayah. Jadi dalam surat Fussilat itu tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di seluruh ufuk ya, seluruh cakrawala, dan juga wa fi anfusikum hatta yatabah, sehingga itu menunjukkan kebesaran dan kebenaran. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi karena waktu, tapi saya kira sangat luas ya. Nah, ini pijakan dokter muslim itu adalah ilmu. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 juga ditegaskan bahwa orang yang tahu, yang berilmu itu beda dengan orang yang disebutkan ya tidak mengetahui. Nah, itu, dan kemudian juga surat Al-Mujadilah itu yang saya kira populer juga ya, bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu ya. Nah, baik, itu nanti bisa dilihat lagi, kita kaji lagi dalam rujukan kita sebagai manusia yaitu Al-Qur'an. Nah, untuk ini akhlak dokter muslim ya, juga harus dikenal beberapa sifat yang menegaskan lagi ya. Berakhlak, berakidah yang benar, ya, beriman, bertakwa yang lurus, yang jernih, yang tidak tercemar. Kemudian senantiasa ikhlas. Ikhlas ini juga tidak mengorientasikan pada selain Allah, ya. Dan tekun dalam pekerjaan kita. Nah, ini memaksimalkan, dan dalam disiplin profesi kita sebagai dokter juga memang saatnya nanti kita menyatakan ada ya dikatakan sebagai sumpah profesi ya. Sumpah profesi yang menjadi panduan bagi kehidupan profesi kita. Nah, senantiasa jujur. Kejujuran itu adalah sesuatu yang merupakan tanda utama dari seorang muslim ya. Mungkin orang muslim itu kalau tetap ya harus tetap senantiasa jujur ya. Mungkin sebagai muslim itu ada kekurangan ya, suatu saat barangkali mengalami kesulitan atau bahkan misalnya terjerumus pada hal-hal yang tidak semestinya. Apakah itu misalnya menyangkut hubungan manusia atau mungkin menyangkut kekayaan, ya, harta dan sebagainya. Tapi kejujuran itu mestinya tidak pernah, ketidakjujuran itu tidak ada di dalam diri seorang muslim. Senantiasa seorang muslim itu ditandai dengan kejujuran. Kemudian kemanfaatan ya, asas kemanfaatan, semulia manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Ini juga kita sebagai dokter sejak awal mendaftar, saya kira salah satu motivasi itu adalah agar kita dapat bermanfaat bagi
sesama maupun juga bagi alam semesta ya. Kemudian seorang dokter muslim itu, nah pengertian pemalu di sini tidak suka kemudian menonjolkan diri ya, dan juga menjaga rahasia. Ini satu hal ya. Nampaknya sederhana, tetapi di era sekarang ya, apalagi dengan teknologi informasi yang demikian terbuka ya, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya pribadi itu bisa tersebar ya dengan teknologi yang sekarang ya. Ini sudah eranya seperti itu, sehingga masalah menjaga rahasia ini saya kira juga perlu ditekankan ya, apalagi dalam era informasi seperti ini. Kadang-kadang mungkin dianggap tidak atau dianggap sangat lazim ya, misalnya kemudian tentang orang atau tentang bahkan sebetulnya ya tentang status, apalagi status kesehatan misalnya, itu sebetulnya juga merupakan rahasia jabatan kita. Ini yang mungkin suatu saat atau kita kemudian posting foto-foto pada saat misalnya menjalani tugas di klinik dan sebagainya, itu sebetulnya juga bisa kemudian menjurus pada mengumbar rahasia. Nah, ini hal-hal penyayang, saya kira ini juga harus dilandasi itu, peka terhadap hal-hal yang baik kita sendiri terhadap kebutuhan kita, artinya juga kita harus menjaga kesehatan kita sendiri ya. Kita harus disiplin dalam menjaga saat ini, misalnya dengan adanya pandemi ini juga sebagai dokter harus menyadari bahwa disiplin di dalam menjaga protokol kesehatan itu juga salah satu yang merupakan kepekaan kita, dan juga menyayangi kepada sesama, karena diusahakan ya, khusus misalnya virus kan itu hanya dia bisa berkembang atau bisa mereplikasi kalau ada host pada manusia, sehingga kalau semua disiplin dan kemudian dia tidak ada yang ditempati sebagai host, maka sebetulnya virus ini juga akan menurun ya. Ya, saya kira ini beberapa sifat yang bisa kita pelajari. Ini juga terkait dengan itu apa bentuknya ya, kehormatan profesi, cinta kasih, dan sebagainya. Baik, karena waktunya maka ini ada seorang dokter yang ya, ini masa yang kontemporer saat ini, saya juga secara langsung pernah bertemu. Dia memang seorang muslim yang baik, dan saat ini dia tinggalnya di barat memang ya. Dia tinggal di Amerika, seorang dokter yang banyak mempelajari tentang kedokteran Islam. Itu nanti mungkin bisa juga kalau mau search ya tentang tulisan-tulisannya, itu Dr. El-Ghadi itu bisa dicari kalau mau membaca tulisan-tulisan yang lain ya. Nah, itu sebetulnya dalam komunitas kedokteran Islam itu ada juga komunitasnya ya, yang juga sudah menelurkan kode etik khusus terhadap dokter muslim ya. Jadi tunduk pada ajaran dan juga etika Islam, mengikuti kaidah dan logika ya. Tadi saya kira akal itu harus tetap kita, yang pertama iman, yang kedua akal ya, landasan yang tiga tadi, yang kemudian yang ketiga itu ilmu pengetahuan. Nah, ini keseimbangan, ini juga keseimbangan secara holistik, sekali lagi itu menyeluruh, integral. Kita sebagai muslim, sebagai dokter muslim, itu juga harus peka atau juga memperhatikan secara integral, secara holistik. Nah, metodologi ilmiah, ilmu pengetahuan, ini kita selalu berikhtiar. Sekarang kan mungkin mengenal ada yang namanya systematic review ya, itu juga berkembang terus. Setiap saat ada yang mengkaji sesuatu yang walaupun sudah lama dipraktekkan, itu kan sekarang ada senantiasa kajian-kajian
systematic review yang menguji mana yang lebih baik, yaitu ini juga sebagai ikhtiar selalu berupaya mencari yang terbaik. Itu kita harus rajin juga membaca, ada systematic review misalnya, itu salah satu pendekatan yang sekarang banyak dipakai di dunia kedokteran ya. Harus kita rajin-rajin terhadap sesuatu yang sudah dipraktekkan, itu juga ada. Ya misalnya tentang menjalankan sterilisasi pada operasi dan sebagainya, itu pun menjadi bahan kajian yang disistematisasi. Baik, itulah beberapa butir yang perlu diingat. Nah, ini juga ada sumber tulisan yang lain dari seorang guru besar juga dalam bidang kedokteran yang muslim, yang baik, dan saya kira dia juga hidup di negara yang maju, sehingga pandangannya juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini saya nukilkan, saya kutip saja karena supaya dalam bahasa asli yang dia terbitkan. Apa yang membedakan dokter muslim dan dokter yang lain? Nah, kalau dari sisi teknis, ya, dari sisi keilmuan ya kita tidak berbeda ya. Semua dokter tentu mempunyai standar. Ya, kita juga di sini kita mengenal nanti ada uji kompetensi dan sebagainya secara saintifik. Secara teknologi itu tentu harus memenuhi standar tertentu ya, sebagai seorang dokter. Tetapi kalau kita dalam menjalankan praktek, maka mestinya memang harus ada nilai-nilai yang khas pada seorang dokter muslim ya. Sehingga etika-etika profesional itu mesti berlandaskan tadi, yaitu ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam keimanan kita ya, dalam keimanan kita. Jadi tadi dengan mengikuti syariah ya, yang lebih bersifat operasional, sehingga juga di dalam menjalankan praktek, di dalam tingkah laku itu mempunyai kekhasan yang pada dokter yang lain barangkali itu tidak menjadi tuntunan atau tidak menjadi keyakinan mereka. Nah, apa beberapa yang khas tadi? Misalnya yang pertama tentang tanggung jawab kemasyarakatan kita ya. Sebagai dokter muslim, maka ini ada ya persaudaraan sebagai sesama muslim ya. Saya kira tadi di dalam surat Al-Hujurat itu juga disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga itu brethren ya. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Itu juga menjadi landasan. Nah, ditekankan di sini bahwa dalam posisi atau dalam peran kita sebagai dokter yang mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan, itu juga mempunyai potensi yang tinggi ya. Potensi yang tinggi untuk berdakwah lah, katakanlah ini juga tanggung jawab risalah sebetulnya, tanggung jawab untuk berdakwah, apalagi sebagai dokter muslim ya. Sehingga saya mengingatkan kepada diri saya sendiri serta para mahasiswa sekalian ya, marilah kita untuk senantiasa menyadari bahwa peran sebagai dokter itu mempunyai potensi yang besar untuk berdakwah. Mari kita senantiasa ikut terlibat dalam aktivitas dakwah. Nah, ini sebagai catatan yang di bawah itu. Menurut pengamatan sebetulnya memang yang misalnya terutama dari Kristiani itu ada misi yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ini secara optimal ya. Saya kira bahkan tidak hanya di kalangan dokter, tapi para medis pun demikian, bahwa para medis yang di sarana-sarana layanan
terutama dari Kristiani itu mereka banyak yang dibiayai. Dana memang nampaknya mereka sangat kuat. Ya inilah yang harus menjadi perhatian kita. Marilah kita sebagai dokter muslim, juga sebagai tenaga kesehatan muslim, mungkin nanti bekerja di rumah sakit, alangkah baiknya kalau tadi tanggung jawab persaudaraan ini senantiasa dipegang teguh ya. Karena memang potensi dalam pelayanan kesehatan terhadap dakwah ini sangat besar. Termasuk nanti sebetulnya sangat diharapkan misalnya organisasi-organisasi keagamaan ini menjalin sinergi yang bagus sehingga sebagai sarana dakwah itu bisa optimal. Baik, selanjutnya saya kira ini bahwa dalam menjalankan praktek kita percaya betul, beriman bahwa yang menyembuhkan, yang paling berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi by accepting the fact that Allah is the healer, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dokter ini hanya sebagai perantara. Nah, ini yang harus kita sadarkan tidak hanya pada nurani kita, ya, pada kalbu kita, tetapi juga terhadap pasien. Sehingga sama-sama kita menyandarkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Dokter itu sebagai perantara dan subjeknya itu adalah terutama pasien yang harus percaya betul bahwa cobaannya berupa penyakit dan sebagainya itu harus direspon, ditanggapi, diterima dengan konsep yang benar. Ya. Karena juga disebutkan bahwa dapat saja itu cobaan itu adalah merupakan cara Allah di dalam sayangnya Allah pada hambanya itu juga untuk katakanlah mengurangi beban di akhirat nanti terhadap kesalahan-kesalahannya dan sebagainya. Itu hal-hal yang secara konseptual juga harus disampaikan kepada pasien maupun juga kita menyadari tentang konsep tersebut ya. Jadi keyakinan spiritual ya itu juga akan berpengaruh terhadap status kejiwaan. Nah, saya kira ini juga banyak kajian, penelitian bagaimana status psikologis pasien misalnya itu juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhannya. Itu banyak contoh saya kira tentang hal ini. Kemudian yang ketiga itu bahwa di dalam kenyataannya memang kita berhadapan dengan, ya ini terkait juga dengan syariah ya. Dalam menjalankan praktek ini ada hal-hal yang dapat diterima, tapi ada juga hal yang harus dikaji betul. Apakah ini masih sesuai dengan syariah dan sebagainya ya. Kita menyadari memang tidak semua di antara kita juga cukup pun dalam menekuni tentang syariah sehingga kita harus menyadari untuk senantiasa belajar ya. Itu misalnya banyak kasus-kasus yang terkait dengan secara praktis nanti ya. Nah maka ini kita sebagai muslim bagaimanapun itu semua yang dilakukan, diambil keputusan dan sebagainya itu harus dilandasi pada ilmu, pada pengetahuan termasuk pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Dan sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi pun kita mengenal cukup banyak sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan ya, yang bisa dipakai untuk belajar, sumber ajar yang menyangkut tadi tentang syariah misalnya ya. Terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan medis. Itulah yang perlu menjadi perhatian kita untuk belajar di samping medis teknis itu juga hal-hal yang menyangkut syariah, apakah tindakan-tindakan itu misalnya itu dapat diterima atau
harus dihindari. Nah, sebagai kesimpulan, saya kira maka seorang dokter muslim itu harus senantiasa berusaha, berikhtiar untuk menjalankan profesi dengan sebaik mungkin secara teknis, medis, dan juga sesuai dengan ajaran-ajaran tuntunan agamanya. Sehingga dokter muslim itu harus mengetahui dengan baik dasar-dasar kedokteran dan juga ajaran-ajaran Islam. Ini sumber yang saya ambil dari tulisan Profesor Mahmud Abu Saud. Ya, yang terakhir, saya kira ini slide terakhir tentang profesi. Ya. Apa itu profesi? Kita sangat erat dengan istilah profesi. Namun kadang-kadang orang beranggapan kalau yang namanya profesional itu ada yang menyebut wah itu orang yang terlente, ya, orang berdasi dan segala sesuatu itu menimbulkan profit atau menimbulkan keuntungan itu yang mungkin dianggap itulah yang profesional. Nah, tetapi yang arti sesungguhnya bukan berarti bahwa profesional itu senantiasa langkahnya itu akan menghasilkan keuntungan atau profit, tetapi berasal dari akar kata provere. Yang disebut profesional itu mestinya semua tindakan dan juga konsep-konsep pengetahuannya itu adalah bersumber dari pengetahuan yang sifatnya profetik. Jadi sekarang juga dikembangkan ada prophetic medicine, ada ilmu-ilmu profetik, bahkan ilmu sosial pun ada ilmu sosial profetik yang sumbernya atau kemudian mendekati kepada sifat-sifat kenabian. Dan sifat kenabian itu sangat banyak yang positif. Nah, di antara ini 4 yang pokok, saya kira di dalam ilmu keislaman itu kan ada disebut 4 sifat utama kenabian, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi dasar dari seseorang apabila ingin menjalani kehidupan yang profesional, maka dia senantiasa berpegang pada sifat-sifat kenabian yang terutama ini yang 4 inilah yang tidak boleh ditinggalkan itu. Sidik, senantiasa jujur, amanah, menjaga kepercayaan, tabligh atau ya mungkin sekarang dia menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dan juga secara baik, mudah diterima atau mungkin bersifat komunikatif. Ya. Ini komunikasi ini kita sebagai dokter juga harus mengasah betul dan senantiasa smart ya, secara bekerja secara smart ya, dengan fatonah, dengan kecerdasan yang diberikan, yang dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita yang senantiasa berusaha, berikhtiar untuk menjalankan apa-apa yang diberikan oleh Allah dan berdasarkan keyakinan kita, keimanan kita, tauhid kita, maka mudah-mudahan jalan kita ini senantiasa diberi petunjuk untuk senantiasa di jalan lurus dan menjadi amal kita semua menjadi amal yang bermanfaat dan bersifat mengalir terus-menerus sebagai amal jariah yang mendapat ridho, insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat.